Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Adawiyah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai tugas luring evaluasi pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama yaitu alasan akademis perlunya implementasi HOTS dalam evaluasi pembelajaran antropologi di SMA. Alasan akademisnya perlunya implementasi HOTS itu yang pertama yaitu karena keterampilan berpikir tingkat tinggi perlu dimiliki oleh siswa agar mereka dapat mencapai berbagai kompetensi di dalam berpikir tingkat tinggi. Kompetensi tersebut yaitu berpikir kritis atau critical thinking, kreatif dan inovasi atau kreatif and inovatif, kemampuan berkomunikasi atau communication skill, dan kemampuan bekerja sama atau collaboration, dan kepercayaan diri atau confidence. Alasan akademis ini saya mendapatkan sumbernya dari buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Yang pertama, langkahnya itu menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat untuk soal-soal HOTS. Dan yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal yang berbasis HOTS. Yang ketiga, memiliki stimulus yang menarik dan kontekstual. Dan yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang terakhir yaitu membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Langkah-langkah pembuatan evaluasi pembelajaran ini saya mendapatkannya dari buku modul penyusunan soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Selanjutnya itu langkah-langkah evaluasi pembelajaran berbasis tes. Dalam bentuk tes, ada langkah-langkah yang harus disusun. Yang pertama yaitu dalam menyusun butir-butir soal tes uraian, diusahakan agar soal tersebut dapat mencangkup ide-ide pokok dari materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua, untuk menghindari tumbuhnya perbuatan curang oleh tester, misalnya mencontek dan bertanya kepada tester yang lainnya, hendaknya sesuatu kalimat pada soal berlawanan dengan buku pelajaran. Yang ketiga, dalam menyusun butir-butir soal tes uraian, hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan itu jangan dibuat seragam melainkan bervariasi. Yang keempat, kalimat soal yang disusun hendaklah ringkas dan padat. Yang kelima, yang terakhir yaitu sebelum tester mengerjakan soal hendaklah seorang tester mengemukakan cara mengerjakannya atau memberikan contoh. Misalnya, jawaban soal harus ditulis di atas lembar jawaban dan sesuai dengan nomor urutnya. Sumber dari langkah-langkah pembuatan evaluasi berbasis tes ini saya mendapatkan dari buku Evaluasi Pembelajaran yang ditulis oleh Arif Aulia dan Cut Eva. Berikutnya yaitu langkah-langkah evaluasi pembelajaran berbasis non-tes. Pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen non-tes untuk mengevaluasi hasil belajar aspek afektif, keterampilan motorik, dan psikomotorik. Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur instrumen non-tes yaitu yang pertama, penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian proyek atau produk, penilaian portofolio, dan penilaian sikap. Alat penilaian yang tergolong teknik non-tes antara lain yaitu kuesioner atau angket, wawancara atau interview, daftar cocok atau checklist, pengamatan atau observasi, penugasan, portofolio, jurnal, inventory, penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian oleh teman sejawat atau peer assessment. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran berbasis non-tes yang pertama yaitu menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, menentukan kompetensi yang diujikan. Yang ketiga, menentukan aspek yang diukur. Yang keempat, menyusun tabel pengamatan dan pedoman penskorannya. Dan yang terakhir, melakukan penelaah. Sumber dari langkah-langkah pembuatan evaluasi pembelajaran berbasis non-tes ini saya dapat dari jurnal dari UNEY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang berikutnya yaitu contoh evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Di sini saya membuat suatu kompetensi dasar di mana materinya yaitu tentang dinamika dan pewarisan budaya, di mana IPK kognitif kuncinya yaitu menelaah hubungan antar kebudayaan dan kepribadian, di mana dalam
taksonomi Bloom itu terdapat pada C4. IPK pendukungnya yaitu mengenali hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di dalam masyarakat. Yang dalam taksonomi Bloom itu adalah di C1. Yang kedua yaitu mencontohkan hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di dalam masyarakat. Yang dimana mencontohkan itu dalam taksonomi Bloom itu adanya di C2. Yang selanjutnya itu IPK pengayaan, menganalisis hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di dalam masyarakat terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial itu dalam taksonomi Bloom terdapat di C4. Selanjutnya dalam kognitif itu saya membuat contoh soalnya, dimana di sini saya membuat 5 contoh soal untuk mengevaluasi pembelajaran dalam tingkat kognitif. Yang selanjutnya itu saya membuat kompetensi dasar yang berpusat kepada afektif, di mana materinya tetap sama, yaitu dinamika dan pewarisan budaya. Submaterinya tetap sama, pewarisan budaya pada masyarakat tradisional dan modern, dan IPK afektifnya. IPK afektif kuncinya yaitu memperjelas hubungan antara kebudayaan dan kepribadian yang terdapat pada A3. IPK pendukungnya yang pertama mematuhi segala peraturan di lingkungan sekolah sebagai cerminan dari kepribadian siswa, yaitu terdapat pada A1. Menampilkan sikap sopan santun, ramah tamah, serta toleransi di lingkungan sekolah sebagai cerminan dari kepribadian siswa, yaitu terdapat pada A2. Selanjutnya itu adalah IPK pengayaan. Yang itu saya buat yaitu mengasumsikan hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di dalam masyarakat yang terdapat pada A3. Contoh evaluasi pembelajaran berbasis HOTS yang keranah afektif. Di sini saya buat daftar cek penilaian antar peserta didik. Di sini ada petunjuk penskorannya. Di sini adalah tabel penilaian antar peserta didik. Nah, selanjutnya saya buat kompetensi dasar yang berpusat kepada psikomotorik, di mana materi tetap sama. Yang IPK kuncinya yaitu mendorong siswa untuk memvisualisasikan hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di dalam kelas yang terdapat pada P3 dalam taksonomi Bloom. IPK pendukungnya yaitu merancang alat peraga untuk mengilustrasikan hubungan antara kebudayaan dengan kepribadian yang terdapat pada P2. Yang kedua itu membuat keterampilan kebudayaan di kelas untuk mengilustrasikan hubungan antara kebudayaan dengan kepribadian yang terdapat pada P2 juga dalam taksonomi Bloom. Dan yang IPK pengayaannya yaitu memproduksi hubungan antara kebudayaan dan kepribadian di lingkungan sekolah yang terdapat pada P3 dalam taksonomi Bloom. Nah, di sini saya contoh evaluasi pembelajaran berbasis HOTS yang berpusat pada psikomotorik, saya mau ambil rubrik penilaiannya proyek. Di sini ada kriteria penilaian dan tabel untuk melakukan evaluasi penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian proyek. Oke, baiklah, sekian presentasi saya mengenai tugas luring evaluasi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.